Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putriana Wajid dengan NPM 214010014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang persepsi konsumen. Pertama saya akan menjelaskan tentang stimulus pemasaran dan persepsi konsumen. Stimulus adalah setiap bentuk fisik visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Itu menurut Sutisna 2002. Dalam stimuli ada dua tipe yang penting untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada perstimulu pemasaran. Perstimuli pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Stimuli pemasaran terdiri dari dua. Satu ada stimuli utama atau primary atau intrinsic stimuli. Produk adalah produk dan komponen-komponennya seperti kemasan, isi, dan lain-lain. Lalu ada stimuli tambahan atau secondary stimuli, yaitu komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang mempresentasikan produk seperti kata-kata, gambar, dan ilustrasi lainnya. Lalu yang kedua ada stimuli lingkungan, di mana stimuli lingkungan ini pemaparan yang konstan dari secondary stimuli terhadap konsumen akan sangat dibutuhkan untuk tetap ikut dalam persaingan pasar. Selanjutnya ada materi tentang karakteristik stimulus, di mana karakteristik stimulus ini dibagi dua kelompok. Yang pertama ada sensori, di mana sensori ini lebih ke persepsi tentang yang dirasakan oleh indrawi kita, seperti bau. Bau ini mempengaruhi persepsi karena membangkitkan emosi. Lalu yang kedua ada warna. Mengapa warna mempengaruhi persepsi? Karena warna mempunyai konotasi atau indrawi yang penting. Warna cenderung mendapatkan perhatian lebih dari monokrom, dan warna yang berbeda memiliki nilai perhatian yang berbeda. Lalu yang ketiga ada rasa. Rasa ini karena menjadi faktor sensori karena rasa akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Ketika rasa itu berbeda-beda, maka akan terciptanya persepsi. Lalu yang keempat ada sentuhan. Meskipun para ilmuwan hanya melakukan sedikit penelitian, tetapi sentuhan menjadi pengaruh besar untuk persepsi perilaku konsumen. Lalu yang kedua ada elemen struktural. Yang pertama ada ukuran. Ukuran merupakan pesan yang terbukti meningkatkan perhatian. Itu menurut Ling et al. 2014. Lalu ada posisi. Posisi ini akan menjadi perhatian yang lebih besar pada iklan dalam 10% pertama halaman majalah. Lalu yang ketiga ada warna. Warna ini mempengaruhi persepsi karena warna dalam iklan cetak telah diteliti sebagai faktor struktural. Karena ketika majalah tidak ada warna, maka konsumen tidak akan tertarik. Lalu yang terakhir ada kontras, di mana kontras memungkinkan untuk mendapatkan perhatian. Gambar sebuah produk di atas latar belakang yang putih mungkin akan dapat perhatian, tetapi tidak menjamin pemahaman dan ingatan. Selanjutnya ada karakteristik konsumen, di mana karakteristik konsumen mempengaruhi persepsi, yaitu satu, tingkat ambang batas atau threshold level. Tingkat ambang batas ini adalah kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, atau stimuli yang lainnya, dan ditentukan oleh tingkat ambang batasnya. Itu menurut Sutisna 2002. Threshold level ada dua jenis, yaitu absolute threshold atau ambang batas mutlak, di mana rangsangan ini dideteksi oleh indrawi seperti rasa, seperti itu. Lalu yang kedua ada differential threshold, merupakan kemampuan sistem indrawi untuk mendeteksi atau membedakan antara dua stimuli. Itu menurut Solomon, dikutip dari Sutisna 2002. Lalu yang kedua ada persepsi bawah sadar, di mana persepsi bawah sadar itu adalah persepsi yang muncul di alam bawah sadar diri seseorang dengan mempengaruhinya melalui perasaan atau perilaku. Lalu yang ketiga ada tingkat adaptasi. Tingkat adaptasi ini sangat berpengaruh dalam munculnya persepsi seseorang.
Karena pada dasarnya setiap produk harus memiliki adaptasi yang tinggi. Ketika dia ingin beradaptasi, maka dia akan mengikuti zamannya, dimana tidak akan ketinggalan zaman. Lalu ada ada generalisasi stimulus, dimana suatu proses persepsi yang membandingkan persamaan antara merek lama dengan merek yang lain. Generalisasi ini terjadi ketika dua stimulus atau lebih, karena konsumen ingin menyatukan produk A dengan produk B, sehingga konsumen ingin merasakan kelebihan dari dua produk itu. Lalu selanjutnya ada materi tentang proses persepsi, di mana proses persepsi ini adalah karena proses persepsi itu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan kenyataannya, maka persepsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perceptual selection, adalah persepsi konsumen yang diambil atau memilih stimuli dengan sesuai keinginan sendiri, di mana persepsi itu akan muncul ketika persepsi yang ada di dirinya sendiri, dan itu hanya dipilih oleh dirinya sendiri. Lalu ada perceptual organization, di mana persepsi ini akan memaksakan untuk perorganisasian data sensorik, di mana ketika ada barang, maka mereka akan mengumpulkan, mengelompokkan suatu produk, dan mereka akan memiliki persepsi itu secara kelompok. Lalu ada yang ketiga ada perceptual interpretation, di mana tahap ini kita memberikan makna pada informasi yang telah kita pilih. Ketika kita memilih informasi yang kita pilih, maka di situ kita terdapat persepsi kita. Lalu selanjutnya ada materi yang terakhir saya akan presentasikan, yaitu proses persepsi. Berikut proses persepsi. 1. Ada seleksi perseptual, di mana seleksi perseptual ini akan terjadi ketika konsumen memilih stimuli sesuai dengan psychological set, di mana sesuai pemikiran mereka, seperti itu. Lalu yang kedua ada perhatian. Di dalam perhatian ada dua kategori. 1. Voluntary attention, di mana perhatian ini akan diadakan secara sengaja karena konsumen memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dengan suatu produk. Lalu ada involuntary attention, di mana perhatian ini dilakukan secara tidak sengaja ketika konsumen merasa ada produk yang menarik atau mengejutkan mereka. Lalu yang ketiga ada menarik perhatian konsumen. Ini sangat penting untuk pemasar, karena proses ini membuat konsumen tertarik pada suatu produk, sehingga suatu produk itu akan terjual atau akan sangat tersebar di kalangan pasar atau di kalangan konsumen. Lalu yang keempat ada organisasi persepsi, di mana proses ini merupakan suatu pengelompokan informasi dari berbagai sumber. Ketika kita konsumen mempunyai informasi dari berbagai sumber, maka persepsi ini akan muncul dari informasi yang sudah kita dapatkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.